Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Zari, salah satu guru fisika di SMA Negeri Unggul Pidi Jaya dan juga salah satu peserta PPG Darjat Angkatan 3 kategori 1 LPTK Universitas Syah Kuala. Nah, pada hari ini tanggal 4 Maret tahun 2024 saya akan melakukan uji kinerja. Oke, untuk hari ini kita mari sama-sama menyaksikan uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali untuk pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, ketua kelas langsung pimpin doa ya. Baik, kita akan berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita gimana kabar kalian hari ini? Mana Pak Ketua? Untuk memimpin kawan-kawan hari ini bagaimana? Anda siap? Siap. Siap, kawannya semua siap walafiat untuk pagi hari ini kan? Oke. Kira-kira yang tidak hadir siapa hari ini? Siapa aja? Uzair kan kabarnya? Sakit. Yang Izni? Sakit ya. Berarti sudah ada kabar semua ya? Nanti kita untuk hari ini kita akan belajar tentang hukum 3 Newton. Nah, untuk ini sebelum kita mulainya, berarti kita melihat dulu sekilas video tentang pembelajaran hukum 3 Newton ya. Setelah kalian melihat video yang telah ditampilkan di papan tersebut, apa yang bisa kalian pahami dan kalian lihat tentang video tersebut? Oke, coba jelaskan. Jadi video tersebut merupakan penerapan hukum kebalikan pada kehidupan sehari-hari. Di video tersebut dijelaskan bahwa pada penerapan hukum 3 Newton itu terdapat aksi reaksi, di mana jika tidak ada aksi tidak akan terjadi reaksi. Dalam video tersebut misalnya dijelaskan jika tidak ada orang yang mendayung maka perahu tersebut tidak akan bergerak. Oke, terima kasih. Baik, video tersebut dan hasil paparan dari kawan kita, maka kita bisa mengambil tujuan pembelajaran yang perlu kita bahas untuk hari ini, itu melalui penerapan model pembelajaran problem based infection. Itu problem based infection itu PBI itu adalah tentang kita mengambil permasalahan, orientasi siswa pada masalah, mengorientasi siswa untuk belajar, membimbingkan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah.
pada tujuan tersebut kita juga mengambil pendekatannya, kita pendekatan saintifik, itu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menganalisis data dan mengkomunikasikan. Pada materi hukum Newton peserta ini harus mampu menganalisis hubungan gaya-gaya yang bekerja sesuai dengan konsep 3 Newton. Konsep hukum 3 Newton pada kasus gerak lurus dan mampu mempresentasikan hasil percobaan hukum Newton. Nah, nanti setelah ini kita akan membuat beberapa kelompok untuk melakukan presentasi dan menguji hasil yang kalian kerjakan hari ini. Setelah kita membuat tujuan pembelajaran, maka sekarang kita akan membuat kelompok. Nah, sekarang kita langsung membuat kelompok. Oke. Ini ya. Yang mengambil ini ya. Ini kasih kalian ambil itu, ambil kasih cuma 2. Ini ya jauh ya, jauhnya. Ambil yang jauh. Ada apa namanya? Kalau kamu ambil. Ini semua sudah mengambil LKPD? Sebelum melanjutkan diskusi, kalian harus perhatikan dulu yang ada di LKPD untuk mengerjakan percobaan tentang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu aksi reaksi. Kita hari ini mengerjakan diskusinya tentang mobil yang bertenaga balon dari botol bekas. Nah, langkah-langkahnya nanti kalian lihat dulu langkah-langkah apa aja kesiapannya di LKPD. Setelah kalian baca itu LKPD tersebut, langkah-langkahnya apa, cara kerjanya, bagaimana, alat dan bahan apa aja, baru kalian kerjakan. Paham? Ada yang dikerjakan tentang LKPD? Tidak. Oke, kalau tidak, berarti sekarang kalian kerjakan diskusi sama-sama ya. Itu tidak ada satu orang kerja, ini harus kerja sama berkelompok, sama-sama mengerjakan ya. Dia mendapat hasilnya yang bagus. Karena ini kelompok ini adalah harus sama satu kelompok, beda-beda pendapat itu wajar aja. Karena kan beda-beda kelompok. Karena yang mempresentasikan juga beda-beda kelompok. Paham ya? Oke. So sekarang kalian lanjutkan diskusi dan buat alat peraga yang telah disediakan.
Kan ya. Ya, duduk namanya. Belum ada nih. Ada boleh aja tadi. Yuk, yuk, yuk. Kita guna. Lepas tak? Lucu tu. Sikit je. Sikit je, top di. Lapuk. Ini dia je. Tadi mana? Mana? Ini tu.
Asrona. Tadi. Oke. Presentasi baru tak nih bro. Nanti kan hasil kalau kita pilih kita baca aja. Ya, apa yang dikerjakan ya. Sudah langsung ya. Ya, tinggal Ya. ini kan tinggal tunjangan. Jangan hasilnya. Dalam siap. Sudah siap ya. Lanjutkan ya. Setelah kami melakukan merangkai hukum 3 Newton, inilah hasil yang kami dapatkan. Baik, kita akan melakukan percobaan terhadap karya tersebut. Untuk langkah yang pertama, tiuplah balon melalui pipet dengan ukuran yang sedang, kemudian lepaskan dan amati percepatan gerak benda. Untuk percobaan kedua, tiuplah balon melalui pipet dengan ukuran balon 2 kali lipat dari semula, kemudian lepaskan dan amati percepatan gerak benda. Yang terakhir adalah percobaan yang ketiga. Isilah botol aqua dengan air sebanyak 1/4 aqua. Kemudian dibelah balon dengan ukuran yang sedang. Kemudian lepaskan dan amati percepatan gerak benda. Setelah kami lakukan percobaan, mari sama-sama kita lihat hasil percobaan dari kelompok kami. Tiuplah balon melalui pipet dengan ukuran yang sedang. Kemudian lepaskan dan amati percepatan gerak benda. Kemudian tiuplah balon melalui pipet dengan ukuran balon 2 kali lipat dari semula. Kemudian lepaskan dan amati percepatan gerak benda. Percobaan ketiga, isilah botol aqua dengan air sebanyak 1/4 aqua. Kemudian tiup balon dengan ukuran yang sedang. Kemudian lepaskan dan amati percepatan gerak benda. Setelah kita melakukan percobaan yang kalian lakukan, maka sekarang kita hasil percobaan kita diskusi, oke? Nah, kita untuk sekarang kita mengambil kelompok yang ini dulu ya. Kita kalian diskusikan. Nanti yang lain menanyakan apa hasil yang mereka dapatkan, kalian tanyakan. Paham? Oke, mari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Saya Putri Azahra. Saya Iva Ananda. Saya Syakila Anwar. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh rekan saya Putri Azahra dari Iva Ananda. Silakan. Baiklah, kami dari hasil diskusi kami tadi membuat mobil mainan bertenaga balon dari botol bekas. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama balon, tutup botol, pipet, botol aqua, lidi, dan alat yang kami gunakan ada lem tembak dan solder. Jadi pada percobaan yang kami lakukan ada 3 percobaan, yaitu yang pertama menjalankan balon dengan kekuatan balonnya sedang, yang kedua ukuran balonnya 2 kali lipat, serta yang ketiga dengan keadaan botol aqua diisi dengan air. Pada percobaan pertama, kecepatan mobilnya sangat cepat karena balonnya berukuran kecil. Pada percobaan kedua, keadaan botol aqua berjalan ini sangat sedikit lebih lambat karena ukuran balon yang 2 kali lipat dari sebelumnya. Serta pada percobaan ketiga, mobil menjadi sangat lambat karena diisi dengan air yang membuat beban dari mobil mainan ini bertambah banyak. Jadi, setelah kami lakukan percobaan tadi, kami dapat menarik kesimpulan, juga dapat menjawab permasalahan yang kami hadapi, yaitu apakah ada aksi reaksi pada kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu jawabannya benar adanya. Misalnya dari contoh video tadi bahwa ada aksi reaksi dari dayungan dan perahu. Pada percobaan ini ada aksi reaksi dari mobil mainan dan juga balon, serta misalnya contoh lain ada aksi reaksi dari mendorong gerobak. Jika tidak ada orang yang mendorong gerobak, maka gerobak tidak akan bergerak. Cukup sekian presentasi dari hasil kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, manakah massa botol aqua yang paling besar yang diisi air atau yang tidak diisi air? Tolong jelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Jadi jawabannya, massa botol air yang diisi air akan lebih besar daripada massa botol yang tidak diisi air. Hal ini terjadi karena massa adalah jumlah materi dalam suatu objek, dan ketika kita menambahkan air ke dalam botol, berarti kita menambahkan air ke dalam sistem. Apakah bisa diterima jawabannya? Jawaban dari kelompok 2 sudah menjawab tentang bagaimana botol yang diisi air ya. Ya. Ketika percobaan yang ketiga kalian lakukan tadi, berarti percobaan ketiga mengisi air ke dalam botol minimal 1/4 ataupun sebanyak mungkin. Nah, ketika kalian meniupkan balon tersebut, maka mobil tersebut berjalan lebih lambat ya. Kenapa? Karena mobil tersebut sudah mempunyai beban. Ketika tadi tidak ada beban, maka mobil tersebut berjalan seperti dia biasa. Oke, paham ya kelompok 2? Oke. Lanjut pertanyaan kelompok berapa? Kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menanyakan pada kelompok 2. Manakah gaya dorong benda yang paling besar? Balon yang ditiup dengan ukuran sedang atau balon yang ukurannya 2 kali lipat dari ukuran asli semula? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Manakah gaya dorong benda yang paling besar? Balon yang ditiup dengan ukuran sedang atau balon yang ukuran 2 kali lipat dari ukuran semula? Jadi, kita mempertimbangkan balon sebagai suatu gas, dan
Asumsikan suatu suhu tetap. Kita dapat mengatakan bahwa balon yang ukurannya 2 kali lipat dari ukuran semula akan memiliki volume yang 2 kali lipat juga. Berdasarkan hukum Boyle, jika volume bertambah 2 kali lipat, tekanannya akan berkurang menjadi setengahnya. Jadi, balon yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih rendah dibanding dengan balon yang lebih kecil ketika keduanya ditutup dengan kekuatan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil dari percobaan dan diskusi kami tentang hukum 3 meter yang akan disampaikan oleh Ahmad Radi dan Hafizul Amin. Baik, dari percobaan kami yaitu tentang percobaan mobil bertenaga balon dari botol bekas. Yaitu alat dan bahan yang kami gunakan adalah tutup botol aqua sebanyak 4 buah, yang kedua balon, yang ketiga pipet, dan selotip, dan kami menggunakan lem tembak dan solder. Jadi kami dalam percobaan ini kami melakukan 3 percobaan, yaitu meniup balon dengan berukuran sedang. Jadi hasil yang kami dapatkan adalah botol aqua berjalan dengan cepat. Dan yang pada percobaan yang kedua kami meniup balon dengan ukuran 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan yang kami amati adalah botol aqua berjalan dengan sedikit lebih lambat. Dan yang ketiga adalah kami mengisikan botol air dengan air. Jadi hasil yang kami amati adalah botol berjalan dengan lambat karena ditambahkan massa ke dalamnya. Baik, sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan, manakah percepatan benda yang paling besar, aqua yang berisi air atau yang tidak berisi air, jika balon sama-sama berukuran sedang? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Manakah massa botol aqua yang paling besar, yang diisi air atau yang tidak diisi air? Jadi massa botol yang diisi air akan lebih besar daripada massa botol yang tidak diisi air. Hal ini terjadi karena massa adalah jumlah materi dalam suatu objek. Dan ketika kita menambahkan air ke dalam botol, berarti kita menambahkan air ke dalam sistem. Baik, apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan, manakah massa botol aqua yang paling besar, yang diisi air atau yang tidak diisi air? Jelaskan. Itu pertanyaan nomor berapa? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan. Jadi saya ingin jawab. Jika balon sama-sama berukuran sedang, maka percepatan benda tergantung pada massa dan gaya yang bekerja padanya. Jika Anda mengacu pada balon yang diisi air dengan air dan balon yang tidak diisi dengan air, balon yang diisi dengan air kemungkinan akan memiliki massa yang lebih besar karena air memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Sekian, apakah bisa diterima? Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami.
Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melakukan presentasi, maka kita bisa mengambil sedikit penjelasan dari Bapak mengenai tentang hukum pidana nasional. Nah, seperti kawan kita kelompok pertama tadi mengatakan bahwa permasalahan yang ditemukan di hukum pidana bisa di dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendorong, gerobak. Kan tadi kalau gerobak itu tidak ada yang dorong, maka gerobak itu tidak akan berjalan. Maka di situ mempunyai hukum 3 Newton, hukum aksi reaksi. Ketika ada aksi, berarti terjadi reaksi. Nah, setelah kalian memaparkan diskusi kalian di depan kawan-kawan kalian, maka kita bisa memberikan sedikit penghargaan kepada kawan-kawan kita kelompok ya, dan beri juga plus ke semua kelompok, yang terutama kelompok 2 yang sangat bagus memaparkan hasil kajian, dan juga kita beri penghargaan juga kepada kelompok King 1 sebagai kelompok laki-laki ya, dan sangat luar biasa juga memaparkan hasilnya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Setelah kita lakukan diskusi sepanjang hari ini, tadi dari 3 kelompok kita akan mengambil beberapa kesimpulan dari kalian ya. Saya ingin menanyakan siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kalian yang tadi? Boleh. Ini ya. Kesimpulannya, saat balon diberikan gaya ukuran sedang, botol aqua dapat bergerak dengan cepat dan lancar. Ketika massa balon ditambah 2 kali lipat, botol aqua bergerak dengan lambat. Sedangkan saat botol diisi air, botol aqua tidak dapat bergerak. Ini membuktikan bahwa prinsip hukum Newton 3 bahwa F adalah gaya yang bekerja pada benda, M adalah massa benda, dan A adalah kecepatan yang dihasilkan jika kita mempertimbangkan 2 balon pada massa yang sama dan 1 balon dihembus dengan kekuatan yang sama pada balon yang lainnya, maka gaya yang bekerja pada keduanya akan sama. Oke, beri yang plus kepada kawan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa hukum 3 Newton memberi pemahaman setiap sesuatu yang detil kita berikan aksi maka akan adanya reaksi. Jadi keseluruhan yang bisa kita ambil kesimpulan hari ini yang bahwa hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi reaksi, dan itu juga terjadi di mana-mana, terjadi pun di kehidupan nyata dan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang telah kawan kita ungkapkan tadi ketika melakukan 3 eksperimen menghembuskan balon di mobil mainan yang bertenaga balon itu di ukuran sedang. Ukuran sedang berarti dia akan berjalan lancar. Ukuran 2 kali lebih besar daripada ukuran pertama, itu akan berjalan lebih lambat sedikit. Karena apa dia? Dia lebih ukurannya angin dalam balon tersebut 2 kali lebih besar daripada yang pernah, dan itu lagi yang memasukkan air ke botol tersebut. Berarti itu akan memberi beban kepada mobil tersebut, maka akan lambat berjalan. Oke, sekarang Bapak ini memberikan soal proses kalian. Kalian perhatikan di papan tulis ada 3 soal tentang hukum Newton. Nah, kalian buat soal itu 3-3-nya untuk proses hari ini ya. Oke, kalian lanjutkan terus.
Oke, bagaimana posnya, siap? Siap. Kumpulkan ya. Setelah kalian membuat proses, maka Bapak ingin memberikan PR buat kalian. PR-nya berupa hukum 3 ayat juga. Buatlah aplikasi ataupun alat-alat sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, minggu depan kita melanjutkannya, oke? Nah, untuk hari ini pembelajaran pada hukum 3 Newton, saya ingin menerangkan ke kalian bagaimana hasil belajar hari ini. Ketika kita menggunakan model PBL, model mencari masalah, maka kalian temukan masalah. Di sini ya kan? Ya. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya, pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang hukum Newton gravitasi. Nah, untuk hari ini kita cukup di sini dulu sebelum kita mengakhiri. Maka kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran ini ya. Oke, kita sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Setelah kita berdoa, maka mengakhiri pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang kalau ada kata-kata yang kurang sopan dari Bapak minta maaf. Dan untuk hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.